Tanpa berpanjang lebar, di sini juga telah hadir seluruh juri kita nih, ada Mbak Eva Danayanti sebagai Digital Humanities Specialist, ada juga Mbak Dewi Barnas, perwakilan Kedutaan Besar Belanda, ada juga Mas Yura sebagai Pemret Kata Data, serta ada juga Mbak Maria Benyamin, pengurus bidang kemitraan dan hubungan internasional AMSI, dan terakhir juga ada Ibu Ardi Stoyes Bracken, selaku Wakil Duta Besar Belanda. Untuk memulai acara ini, saya akan terlebih dahulu mempersilahkan Mbak Maria Benyamin untuk menyampaikan sambutannya bagi kita semua. Mbak Maria, saya persilahkan. Ya, selamat siang semua. Saya mendadak dikasih tugas untuk menyampaikan sambutan mewakili AMSI. Yang terhormat Ibu Ardi, Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Salam Bu dari Jakarta. Yang terhormat Dewan Juri tadi sudah disebutkan, ada Mas Yura, ada Mbak Dewi, dan ada Mbak Eva dari AJI. Dan yang saya kasihi rekan-rekan semua dan para peserta Hackathon Digital Humanities. Sekali lagi saya ucapkan maaf karena Ketua AMSI Bapak Wen Manggut tidak bisa hadir karena pada saat yang sama juga sedang ada acara, dan beberapa pengurus AMSI lainnya, pengurus inti AMSI lainnya juga pada saat ini tengah menghadapi beberapa acara baik internal maupun eksternal. Jadi saya akan mewakili AMSI pada sore hari ini. Jadi memang Hackathon Digital Humanities ini kita tahu bersama bahwa ini merupakan kompetisi untuk merancang dan membuat purwarupa atau prototipe penyajian data humaniora secara digital. Jadi tujuannya memang jelas adalah mendorong kolaborasi tidak hanya antar media, tetapi juga organisasi masyarakat sipil atau NGO dan kampus untuk menyediakan data dan informasi publik di bidang humaniora. Kerjasama AMSI dengan Kedutaan Belanda ini merupakan bentuk organisasi mendorong akses informasi publik dan kolaborasi berbagai pihak, tadi seperti yang sudah disebutkan, media, NGO, dan kampus. Tujuannya jelas untuk buat data dan informasi publik. Sekaligus ini juga dapat menjadi sumber informasi data pembanding agar keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah memperhatikan data publik. Seperti kita tahu selama ini pemerintah cenderung menggunakan data primer tanpa mungkin ada beberapa hal yang juga mendorong data-data atau menggunakan data-data dari luar, tapi cenderungnya mereka menggunakan data primer, dan ini punya kelemahan sehingga kebijakan atau keputusan yang dihasilkan seringkali tidak melihat berbagai aspek termasuk keterlibatan publik atau partisipasi publik, sehingga ini di Hackathon Digital Humanities ini semacam satu bentuk agar ada penyajian data humaniora secara digital yang bisa memenuhi tadi kebutuhan pengambilan keputusan yang lebih meningkatkan atau yang lebih mendorong partisipasi publik. Bagi media tentu saja kolaborasi ini dapat memperkaya dan memperkuat konten media pada isu-isu humaniora. Isu-isu humaniora ini selama ini memang seperti kita ketahui tidak terlalu banyak diangkat, tetapi kita berharap setelah ini isu humaniora menjadi lebih dikedepankan dalam pemberitaan media. Dan acara ini sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan kita sudah selenggarakan sejak Oktober 2020 hingga puncak pengumuman pemenang pada hari ini. Ini merupakan bagian dari peringatan World Press Freedom Conference 2020, dan tahun ini pemerintah Belanda sebagai penyelenggara dan diselenggarakan secara virtual. Jadi acara hari ini adalah side event dari World Press Freedom Conference 2020. Saya jelaskan sedikit bahwa program Digital Humanities ini telah dilakukan secara online dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada stakeholders meeting. Kita mengundang perwakilan kampus, NGO, dan pemimpin redaksi dari berbagai media. Dan yang kedua ada juga series webinar Digital Humanities yang sudah diselenggarakan beberapa kali. Dan yang berikut terkait dengan kompetisi Hackathon Digital Humanities ini sendiri,
dapat dijelaskan bahwa yang pertama jumlah pendaftar dalam catatan kami emang beda kelas sih sama bukunya yang Ustadz Felix. Oke. Dalam catatan kami ada pendaftar untuk kompetisi tersebut ada 98 orang terbagi dalam 34 tim yang terdiri dari gabungan unsur media, kampus, dan NGO. Dari situ kita menghasilkan ada prototipe 25 dari 25 tim yang bisa dilihat nanti ada link mungkin di-share oleh teman-teman. Jadi semua prototipe 25 dari 25 tim itu bisa dilihat dalam link tersebut. Isu yang diangkat beragam kalau dilihat, jadi ada human rights, environment, health, democracy, public information, marketplace, produk UMKM, hingga archive. Jadi memang beragam sekali ya. Dan dari beberapa tadi dari 25 prototipe yang dihasilkan oleh 25 tim tersebut akan dipilih 5 karya terbaik. Dewan juri di sini nanti akan memilih 5 yang akan mendapatkan hadiah masing-masing 5 juta per tim. Jadi selain mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta per tim, juga mereka akan mendapatkan pendampingan atau coaching untuk pengembangan karya tersebut. Kita berharap memang tujuan dari kegiatan ini tidak hanya menghasilkan prototipe saja, tetapi bagaimana prototipe ini kemudian diwujud nyatakan, gitu, menjadi mock-up yang lebih real dan konkret. Satu catatan saya bahwa memang antusiasme dari peserta, baik dari kalangan kampus, NGO maupun media itu cukup tinggi, dilihat dari jumlah peserta dan karya-karya yang dihasilkan. Dan terus terang ini kegiatan yang melibatkan kolaborasi 3 unsur tersebut, media, NGO, dan kampus memang masih merupakan hal yang baru gitu, khususnya terkait dengan isu humaniora. Tapi kita berharap kendati ini masih baru, ke depan akan semakin banyak kolaborasi sehingga bisa memperkuat apa yang menjadi cita-cita bersama. Kita juga berharap kerjasama ini dapat berlanjut, tidak hanya untuk memperkuat konten media saja, tetapi ini akan menjadi membuka akses informasi publik, tentu saja untuk perkembangan demokrasi Indonesia ke depan. Satu catatan saja untuk yang terakhir juga, kita sangat berharap prototipe yang ini tidak hanya tinggal menjadi ide semata, tetapi kemudian diwujud nyatakan secara konkret, jadi karya yang berguna tidak saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terima kasih juga kepada para peserta yang terlibat, semangat terus untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik bagi perkembangan negara kita. Salam sejahtera untuk kita semua, sekali lagi mohon maaf jika pengurus AMSI tidak secara lengkap hadir di sini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maria Benyamin untuk sambutannya mewakili AMSI. Selanjutnya akan ada sambutan juga nih dari Ibu Ardi. Ibu Ardi, saya persilahkan. Halo, selamat siang semua. Saya sangat senang kembali berada di tengah Anda sekalian dalam puncak acara Hackathon on Digital Humanities ini. Ladies and gentlemen, colleagues in the Indonesian Cyber Media Association, AMSI, organizing this hackathon, participants of the Hackathon on Digital Humanities, media representatives, members of civil society, academics and students of digital humanities. It is indeed my great pleasure to join you today at the culmination of the Digital Humanities Hackathon, at the end of a long process that started more or less a month ago. Once again, I would like to offer my sincere thanks to AMSI and all the organizing parties for their excellent collaboration. I extend a big congratulations to AMSI as well as to the participants who have attentively followed the series of workshops on digital humanities and who have come up with fresh and new ideas to humanize and democratize data and information through the use of digital tools.
I have followed this hackathon from some distance, and I'm very pleased to hear about the progress and the results that the participants, all of you, have made in this competition. There has been a great variety of ideas, from mapping the availability of free ambulances, measuring the engagement of young politicians in parliament, charting the state of gender sensitivity at municipality or regency level, to encouraging policies that help achieve more gender equality, mapping violations of human rights, and enabling citizens' reporting mechanisms, but also ideas to ensure traffic safety in school zones and trying to find a solution to mental health issues amid this pandemic. And many more great ideas. Unfortunately, I cannot list or mention one by one in this speech. This rich harvest gives me a lot of hope and confidence for the democratization of information in the future, particularly using the approach of digital humanities. Let's zoom in on one or two of the ideas. One of the projects looks at the problem of the lack of information regarding human trafficking in Indonesia. Awareness is limited, even in the areas that are considered hotspots. And this project seeks to make such information more accessible, not only to policymakers, but also to the public at large, so they can be more aware about what's happening around them, help prevent new cases, and encourage citizen engagement to solve this ongoing problem. The second project that I want to zoom into looks at the unsolved murder of an outspoken journalist 24 years ago. It is the fruit of collaboration by fellow journalists seeking to preserve the memory of Udin, so the new generation does not forget his painful history, and there continues to be a push to solve cases such as this. This project serves as an interesting pilot to do similar research on social issues that are a reflection of the time that we live in. Last but not least, I would like to congratulate all of you who have participated in this hackathon. And I hope, whether you win or not, that you will continue to champion the digital humanities approach as an important tool for the democratization of information, because the right to information is basic to the fulfillment of our human rights and will contribute to the quality of our press and media. As mentioned, this event has been organized as a side event of the World Press Freedom Conference, which started yesterday and continues today. The WPFC 2020 seeks to promote the idea of journalism without fear or favor, meaning standing up for a media free, safe, and independent from unwanted control, pressure, and influence. It is my strong belief that digital humanities and open information is one way to make sure the public can exercise its right to information become more effectively. Digital humanities tools assist in making information Digital humanities tools assist in making information become more accessible for policymakers, media, and the public. The media obviously play an important role in spreading the information, so a wider audience will be better informed of the social issues around them. Using this information, citizens can hold policymakers to account for the decisions that they make. So again, thank you for your hard work and perseverance in joining in this process. And congratulations for all of your collaborative and collective efforts to push the development of digital humanities in Indonesia and inspire more open data and freedom of information. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi sambutan dari Ibu Ardi. Terima kasih banyak Ibu Ardi telah menyampaikan sambutannya. Sekarang kita akan throwback sedikit nih teman-teman. Kita akan menyaksikan bersama-sama cuplikan terkait rangkaian program yang sudah dilakukan AMSI dan Kedutaan Besar Belanda dalam Hackathon Digital Humanities ini. Silakan, guys.
Baik, silakan untuk bergambar mengambil foto sebagai insan apresiasi. Selamat sekali lagi untuk kita kemudian sama-sama bisa mempelajari dan research value-value dari sektor-sektor budaya dan kemanusiaan kita, dan pada akhirnya kita bisa menjembatani apa yang disebut sebagai digital divide, menjembatani kesenjangan digital. Jika di satu sisi teknologi digital berkembang pesat, big data ada di mana-mana, tapi hanya menyentuh sektor tertentu dalam kehidupan. Ada begitu banyak sektor-sektor kehidupan kita yang lainnya yang tersebut. Kalau itu semua bisa bersambung, maka diharapkan kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru, pengalaman-pengalaman baru, juga insight-insight baru untuk terus memperbaiki kualitas kehidupan. Senang sekali karena bisa melihat banyak ide seperti itu dari teman-teman semua, dan ternyata saya sadar nih bahwa data-data yang ada di Indonesia ini banyak manfaatnya dan bisa berdampak luas dan sangat positif. Dengan pengelolaan data. Selain itu juga menambah kapasitas diri saya untuk bisa menghadapi tantangan di era digital. Harapan saya semoga hackathon berikutnya bisa lebih keren lagi, lebih banyak pesertanya, dan lebih banyak karya-karya baru dan prototipe baru dalam pengembangan data-data humanis dan sosial di masa depan. Digital humanities adalah masa depan dari jurnalisme yang mengandalkan akurasi serta kedalaman data untuk keterbukaan informasi publik. Untuk keterbukaan dan akses yang lebih baik. Pada para peserta Hackathon Digital Humanities 2020, jangan berhenti pada kompetisi ini saja. Mari teruskan terlibat dalam inisiatif Digital Humanities untuk mewujudkan ide-ide kreatif Anda menjadi karya yang berguna. Saya percaya ada banyak orang yang akan mendukung inisiatif Anda. Oke, baik. Itu tadi video cuplikan ya untuk rangkaian kegiatan kita. Mewujudkan ide-ide kreatif Anda menjadi karya yang. Oke, selanjutnya langsung aja nih kita masuk ke inti acara. Akan ada pengantar dari Dewan Juri tentang proses penjurian. Untuk Mas Yura, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya mewakili Dewan Juri, Mbak Eva dan Mbak Dewi, akan memberikan sedikit pengantar sebelum diumumkan hasil penjurian dari Hackathon Digital Humanities ini. Setelah melalui proses penjurian sekitar hampir 2 minggu ya, mulai dari penyampaian ide selama 2 hari berturut-turut, kemudian juga di akhir pekan kemarin itu penjuriannya, memberikan penilaiannya, sampai kemudian pada hari ini kita bersama-sama sebentar lagi akan mengumumkan hasil penjurian tersebut. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maria bahwa Hackathon Digital Humanities kali ini gitu, dari karya-karya yang masuk begitu ya, dari
purwarupa yang disampaikan oleh 25 kelompok begitu, mengenai berupa usulan proyek mengenai beragam persoalan sosial kemasyarakatan yang coba digaungkan atau disajikan melalui proses dan pada platform digital. Selama proses penjurian ini, 3 anggota Dewan Juri terus terang begitu menyaring berbagai 25 karya yang masuk ini memang butuh butuh energi dan ketelitian juga, karena terus terang kalau saya ngelihat berbagai karya yang disampaikan oleh teman-teman ini sangat beragam, sangat luas topiknya begitu, karena memang juga begitu luasnya problem-problem sosial kemasyarakatan di kita, dan termasuk juga bagaimana kemudian di setiap daerah itu juga kemudian banyak sekali gitu yang topik-topik menarik yang bisa diangkat begitu ya. Di sisi yang lain dengan adanya program Hackathon Digital Humanities ini juga keistimewaannya yaitu selain membunyikan atau menggaungkan gitu persoalan-persoalan sosial di masyarakat begitu, persoalan-persoalan humaniora di masyarakat, ini juga yang istimewa duanya itu yaitu bagaimana ini merupakan kolaborasi begitu ya antara berbagai keahlian dan latar belakang, yaitu jurnalis, kemudian teman-teman di NGO maupun juga di institusi atau lembaga pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua keistimewaannya juga yaitu bersandarkan kepada fakta dan data yang kemudian diolah dan disajikan secara digital begitu. Jadi bukan lagi sekedar persoalan-persoalan itu disajikan hanya sebatas narasi ataupun rekaman gambar, tapi memang berdasarkan fakta dan data yang tujuan akhirnya itu tentunya adalah untuk menyebarluaskan atau menumbuhkan concern di masyarakat mengenai berbagai persoalan sosial yang ada di lingkungannya. Bahkan juga tentunya bagaimana ini kemudian bisa melahirkan sebuah inisiatif-inisiatif perubahan baik di masyarakat oleh masyarakat sendiri maupun tentunya oleh regulator ataupun pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dan dari 25 karya yang masuk tersebut gitu sangat beragam, seperti saya bilang tadi, itu mulai dari persoalan-persoalan sosial yang sangat dekat dengan keseharian begitu, sampai kemudian ya kayak misalnya persoalan kebutuhan ambulan begitu ya, kemudian juga masalah-masalah kekerasan oleh masyarakat sipil begitu, sampai juga persoalan mengenai lingkungan gitu ya, dampak ekonomi terhadap lingkungan, sangat banyak sekali begitu. Tapi kemudian tentu saja harus dipilih gitu 5 yang kira-kira bisa dianggap mewakili dari yang terbaik dari karya-karya yang sudah ada ini dengan kriteria-kriteria yang sudah dibuat oleh Dewan Juri. Itu ada beberapa kriteria utama, yaitu originalitas ide dan relevansinya, kemudian mengenai konsep proyeknya itu sendiri, bagaimana kemudian pemanfaatan datanya, pengolahan datanya, metodologinya, dan teknologi dalam pengolahan data tersebut, kemudian bagaimana itu disajikan. Ditambah juga kemudian yang menjadi poin penilaiannya juga rencana ke depan dari perwarupa ini seperti apa begitu. Terakhir dari saya sebelum nanti disampaikan hasil dari penjurian 25 karya ini, bahwa kemudian semoga begitu karya-karya yang ada ini
setidaknya nanti bisa dijadikan menjadi sebuah output yang kemudian memang bisa diaplikasikan di masyarakat. Mungkin untuk tahap sekarang itu di masyarakat lingkungan sekitar ataupun di daerahnya dulu gitu, tapi kemudian ini juga ke depannya tentunya bisa diduplikasi begitu ya ke daerah lain, sehingga juga bisa menjadi sebuah jalan keluar atau solusi terhadap berbagai persoalan humaniora yang ada di Indonesia ini. Terakhir satu lagi bagi teman-teman yang semua yang terlibat dalam hackathon ini, semoga tetap terus bisa menjaga spiritnya untuk kemudian mengangkat isu-isu humaniora ini, karena tentunya tidak problem sosial humaniora ini tidak hanya berhenti di selesai hackathon ini aja. Tentunya di hackathon berikutnya tentunya ini akan bisa lebih dilanjutkan terus dan menghasilkan sebuah perubahan di masyarakat. Saya kira seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan kriteria penjurian dan hasil analisa dari penjurian tersebut. Silakan Mbak Eva. Sorry, tadi moderatornya siapa ya? Saya Mbak Sarah, masih. Mbak Sarah, sorry, terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Yura untuk pengantar dari Dewan Juri. Langsung saja nih kita akan melihat video pengumuman pemenang. Akan ada 10 nominasi dengan nilai tertinggi. Dan pemenangnya adalah selamat untuk 5 teman-teman dengan Purwarupa Terbaik. Ya, itu tadi 10 nominasi dan 5 grup dengan Purwarupa Terbaik. Ada teman-teman dari Indonesia Pena, ada dari grup 8, grup T, dan 2 grup lainnya. Mungkin saya akan serahkan dulu ke Ibu Ardi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil menang. Mbak Sarah, saya boleh nambahin sedikit? Tadi saya nggak didetailkan, tapi setelah 5 pemenangnya diumumkan, saya mau kasih penjelasan sedikit gitu, bahwa dari 5 pemenang hackathon ini setidaknya menunjukkan bagaimana begitu luas dan beragamnya persoalan-persoalan humaniora di Indonesia ini, dan itu memang sangat menarik sekali untuk diangkat melalui secara digital melalui proyek ini, seperti tadi kekerasan terhadap masyarakat sipil, dalam hal ini juga jurnalis UDIN begitu ya. Kemudian juga ada problem-problem kekerasan di Papua yang selama ini kita cuma dengar selintas-selintas saja, tapi coba dibunyikan lewat proyek ini begitu. Kemudian juga bagaimana
persoalan-persoalan lingkungan yang seringkali itu terpinggirkan oleh pembangunan dan upaya untuk memacu perekonomian begitu. Kemudian juga problem kesehatan yang pada saat ini juga menjadi isu di tengah pandemi ini gitu. Jadi memang 5 karya ini memang setidaknya menunjukkan bagaimana kemudian kompleksitas persoalan humaniora di Indonesia ini dan sangat begitu luas, dan diharapkan dengan karyanya ini itu bisa tersosialisasikan dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah langkah untuk membuat solusi terhadap persoalan ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Ibu Ardi masih di tempat? Mbak Dewi? Ini Bu Ardi ini ya, keluar kayaknya ya. Oke. Mungkin koneksinya. Oke, baik. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Mbak? Ya, foto bersama dulu aja, Sarah. Boleh foto bersama dengan teman-teman para pemenang nih. Teman-teman dari grup Indonesia Pena, grup T, grup 8, grup B, dan grup R. Boleh menyalakan kameranya dan menyalakan mikrofonnya juga, supaya kita bisa foto bersama. Wih, muka-mukanya muka-muka bahagia nih kayaknya ya, senyum-senyum semua. Oke, baik. Coba saya hitung dulu. Teman-teman, sorry, boleh dinyalakan mikrofonnya juga nggak, supaya videonya naik ke atas gitu, supaya nggak kepisah. Teman-teman yang menang nih. Dinyalakan mikrofonnya, supaya pindah ke kiri atas. Sambil bersuara dikit nggak apa-apa, biar pindah. Terima kasih. Oke, siap. Saya capture. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak dan selamat juga untuk teman-teman yang sudah menang. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah menang nih, masing-masing bisa mungkin membantu menjelaskan kira-kira teman-teman nih prototipenya apa sih gitu, apa yang sudah dilakukan sejauh ini. Boleh ya masing-masing saya berikan waktu mungkin satu grup 5 menit gitu untuk menceritakan. Oh, sambil di share screen-nya nggak? Iya, boleh. Mbak Esti bisa bantu saya untuk share screen prototipe teman-teman? Siapa dulu, Sarah, yang dimulai pertama? Mungkin dari Indonesia Pena dulu aja ya. Boleh, teman-teman? Terima kasih, Mbak Sarah. Bentar, bisa dengar suara saya ya, Mbak Sarah ya? Bisa, Mas Duki. Ya, terima kasih. Saya pertama mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi ini untuk Mbak Eva. Ini expertnya Digital Humanities Indonesia ya, yang membawa ke Indonesia ini studi yang menarik. Kemudian Mbak Dewi dari Kedutaan Belanda dan juga Mas Yura ini senior jurnalis di Kata Data. Kami sangat happy dengan apresiasi ini. Cuman saya sekarang nggak bisa buka ini nih untuk share screen ya. Mungkin saya jelasin secara lisan aja ya Mbak Sarah ya. Atau saya berikan akses ya Mas? Oke. Sudah Mas, sudah diberikan. Oh ya, sebentar saya harus cari dulu berarti datanya sebentar. Jadi saya mewakili kami bertiga ya. Pertama saya sendiri itu mengajar di jurusan komunikasi UII, kemudian bersama saya ada Mas Haris Setiaji, itu dosen di Teknik Informatika,
Kemudian juga ada Mbak Sinta Maharani, itu jurnalis di koran Tempo dan juga majalah Tempo. Jadi kami bertiga memang satu kolaborasi yang barangkali juga ini harus kami akui, ini yang pertama ya, terinspirasi dari program ini, lalu kami berkolaborasi untuk mengerjakan ini. Dan seperti sudah pernah saya sampaikan dalam presentasi di tim juri, sebetulnya ini adalah warming up, jadi proyek awal yang kami punya ambisi jangka panjang, gitu ya. Dan ketika pertama kali terpikir bahwa ini proyek awal, maka memang harus yang kira-kira punya apa orang bilang itu daya ungkit yang tinggi atau magnitudenya tinggi. Nah, kemudian setelah diskusi agak lama, kita ketemu isunya adalah kasus Udin yang sampai sekarang belum ditemukan pelakunya, sudah 24 tahun. Jadi ini akan terkait dengan 3 isu yang sangat penting. Pertama, isu human right, ya, hak asasi manusia. Jadi impunitas terhadap jurnalis itu sekaligus impunitas terhadap kemanusiaan kita. Yang kedua, ini berkaitan dengan masa depan jurnalisme sendiri, gitu ya. Karena hari ini kita bicara kan bagaimana quality journalism itu makin menurun. Nah, yang ketiga adalah kita menjaga memori publik pada akhirnya. Sebab ini adalah soal bagaimana kita makin ke sini makin melupakan banyak kasus-kasus kemanusiaan. Nah, itulah mungkin spirit di balik ini, lalu Udin itu kami pilih. Dan dalam perjalanan proses kreasi dengan seniman, nah, bisa Mas Duki sepertinya nge-freeze. Terputus ya dengan Mas Duki. Mungkin di sini ada perwakilannya teman-temannya Mas Duki dari Indonesia Pena yang bisa membantu. Mohon maaf juga suara saya kayaknya agak berisik, lagi hujan kebetulan. Mohon maaf ya teman-teman. Adakah teman-temannya Mas Duki? Halo. Iya, silakan Mbak. Halo Mbak. Iya. Ya, saya mungkin sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mas Ading atau Mas Duki tadi ya Mbak. Iya, ya proyek kolaborasi ini rencananya akan kami lanjutkan. Jadi AJI Jogja juga saat ini, apakah suara saya terdengar Mbak? Jelas, aman Mbak. Ya, aman ya. Ya, ya AJI Jogja saat ini juga sedang menyiapkan pameran hak asasi manusia bersama teman-teman seniman Jogja. Ada Mas Anang yang juga kami libatkan dalam proyek ini, yang bikin karya poster bergambar Udin itu. Jadi proyek ini nantinya akan terus berkelanjutan dan rencananya juga akan kami gunakan untuk mengunggah karya-karya jurnalistik yang kemudian berkualitas, misalnya adalah kayak investigasi, karena AJI Jogja sekarang juga sedang menyiapkan program tentang liputan investigasi konflik agraria gitu Mbak. Jadi itu yang bisa saya tambahkan dan semoga ke depan lancar. Makasih Mbak. Oke, baik. Mas Duki, aman? Sudah? Mau menambahkan juga? Oke Mbak, sudah cukup dari Mbak Sinta itu. Jadi insya Allah ini masih akan terus kita kembangkan dengan kasus-kasus impunitas yang lain ya. Setelah Udin siapa lagi? Tapi kita berharap memang ini juga bisa dimanfaatkan segera oleh publik, karena ini sudah datanya yang kita kumpulkan sudah masuk semua sejauh yang masih tersisa ya. Jadi data putusan pengadilan, data buku-buku, ada 10 buku tentang Udin, semua sudah tersedia di situ dan itu free access. Jadi mudah-mudahan bisa mengembangkan riset lebih lanjut mengenai impunitas jurnalis dan pelanggaran HAM di sektor kebebasan pers ya. Begitu Mbak Sarah, terima kasih. Oke, terima kasih baik. atas Terima kasih.
Ya, terima kasih teman-teman dari grup Indonesia Pena. Selanjutnya mungkin teman-teman dari grup T, Tenggo, mau berbagi. Terima kasih. Ya, Mas Syifal, silakan. Ya, jadi kami mengambil tema Halo Ambulan Gratis karena di lingkungan kita sebenarnya banyak ambulan gratis yang disediakan oleh berbagai lembaga filantropi, berbagai lembaga baik ormas, kemudian lazis, kemudian partai politik, masjid, gereja dan sebagainya. Tetapi akses terhadap informasi itu tidak banyak. Masyarakat kadang-kala tanya-tanya, ini gimana cara nyari ambulan gratis kayak gitu. Lah, aplikasi ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan ambulan gratis secara cepat, kemudian presisi juga waktunya, bisa kita ukur berapa sih jarak yang bisa mereka tempuh gitu, sehingga masyarakat akan terbantu. Ini memang tidak terkait dengan jurnalisme langsung, tetapi media akan bisa menjadi semacam membantu masyarakat menjembatani agar mereka mendapatkan keuntungan dari aplikasi ini. Dan ada yang menarik dari model-model ini adalah ketika sistem atau aplikasi ini dijalankan, masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan keuntungan bagaimana mendapatkan ambulan secara cepat, tetapi ada edukasi lain, bagaimana kebinekaan dan sebagainya itu akan ada muatan di sini. Sebagai contoh begini, saya kebetulan Muslim, kemudian ketika mencari ambulan gratis, ternyata di sistem itu tersedia ambulan yang disediakan oleh gereja atau pihak lain. Ya, kita akan tawari apakah masyarakat warga tersebut akan menerima atau tidak. Kalau misalnya menerima, ini akan jadi menarik. Jadi bahwa mereka bisa menerima bantuan dari pihak lain yang berbeda, baik partai politik, kemudian agama atau kelompok lain dari pihak lain, sehingga akan mendekatkan antar masyarakat. Itu yang paling menarik. Harapan kami adalah terakhir, orang mencari ambulan gratis kayak pesan Gojek atau Grab. Nah, jadi secara presisi mereka bisa mendapat data kapan waktu yang bisa datang, mereka datang, berapa lama dan sebagainya. Ada tambahan, Adep? Iya, hampir semuanya sudah disampaikan oleh Mas Faul, hanya menambah dikit gitu. Apa yang nanti disampaikan oleh Mas Faul tadi soal rencana idealnya, semoga bisa tercapai, karena apa yang kami sampaikan, apa yang kami kirimkan ke panitia, prototipe ini baru, yang namanya prototipe ya, masih sangat dasar, dengan kemampuan coding yang sangat dasar juga gitu. Dan nanti harapannya sih ada bantuan gitu dari teman atau mungkin kolaborasi lain yang bisa mengembangkan ini jauh lebih baik gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari grup T. Selanjutnya kita berpindah ke teman-teman di grup 8. Silahkan. Halo semuanya, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan saya Aldo dari grup 8. Di grup 8 ada Dita, Amalia, dan Gloria Francisca. Mas Aldo, suaranya kecil sekali. Oke, sorry. Kalau sekarang udah oke belum? Oke, boleh. Pertama, tentu terima kasih untuk penyelenggara dan juga Dewan Juri karena sudah quote-unquote memvalidasi ide kami kali ya. Dan juga saya mau terima kasih sama partner saya di grup 8, ada Tita, ada Dita. Sejujurnya kami
datang mendaftarkan diri ke hackathon ini sebagai individu, kami bukan kelompok, kemudian kami dipersatukan oleh penyelenggara. Kemudian tidak ada satupun di antara kami yang juga berlatar belakang IT, sehingga submisi yang kami berikan ke Dewan Juri berupa poster, Bapak Ibu sekalian. Tapi terus di situ kita basically kayak, ya udahlah, kita nggak usah maksain. Yang penting kita main di level ide aja. Kita pede kalau misalnya ide kita oke, mungkin Dewan Juri akan consider ide kita, kayak gitu. Terus akhirnya kita datanglah dengan ide ini. Sebentar saya share screen. Ya, jadi namanya Papua Human Rights Map. Jadi awalnya ide ini datang karena quote-unquote kewajiban kelulusan saya kuliah. Karena sekarang saya sedang mahasiswa ngambil master di University for Peace. Nah, salah satu syarat kelulusannya adalah saya harus bikin capstone project. Nah, kemudian saya mikir kayak, oke, apa ya kira-kira capstone project yang manfaat tapi kemudian bisa sustainable. Akhirnya saya mikir, oh ya, karena dulu saya latar belakangnya adalah pekerja di LSM Hak Asasi Manusia, saya mikir pertama nggak ada satu mekanisme pelaporan yang terkonsentrasi, yang enabling publik, terutama korban pelanggaran HAM, untuk melaporkan apa yang terjadi sama diri mereka. Itu satu. Yang kedua, masing-masing lembaga punya mekanisme tersebut sendiri, which result in setiap NGO working in silos. Misalnya Kontras nggak tahu Amnesty International Indonesia lagi pegang apa, Amnesty nggak tahu LBH lagi pegang apa, LBH nggak tahu Komnas HAM lagi pegang apa, dan seterusnya. Kemudian saya mikir lagi, oke, siapa kira-kira yang paling membutuhkan? Kayaknya oke kalau misalnya kita bikin prototipe-nya untuk pelanggaran HAM yang di Papua. Saya mikirnya awalnya kayak gitu. Terus kemudian dipersatukanlah sama Tita dan Dita. Yang mana Tita adalah seorang jurnalis yang memiliki ensiklopedia dan akses terhadap data-data AJI yang sangat keren, dibarengi dengan Dita yang ternyata dia adalah salah satu volunteer di Lapor COVID, inisiatif Lapor COVID. Akhirnya terus kita mikir kayak, oke, gimana ya berarti ntar si proses orang-orang untuk masukin data ke Papua Human Rights Map ini, kemudian visualisasinya seperti apa, gitu-gitu. Akhirnya ya ketemulah kombinasi antara inisiatifnya Dita di Lapor COVID, kemudian pengalamannya saya dan Tita di bidang jurnalisme dan HAM. Jadilah kurang lebih seperti ini. Nah, tapi memang ini personal request jatuhnya, walaupun udah di-emphasize juga sama Dewan Juri dan penyelenggara bahwa akan ada follow up-nya, dan saya sih mohon izin dari sekarang untuk penyelenggara, saya bakal follow up banget ini karena ya itu tadi, for many various reasons, menurut saya proyek ini penting untuk direalisasikan karena nggak cuman berguna buat kawan-kawan korban dan penyintas untuk melaporkan apa yang terjadi sama mereka, untuk melaporkan apa yang mereka alami, tapi juga untuk NGO untuk saling tahu, untuk saling cross check data kayak apa, kemudian untuk follow up data-data yang mereka punya. Sama yang terakhir untuk advokasi internasionalnya sih. Saya mikirnya kayak gitu karena kita semua sama-sama tahu lah isu di Papua kan sangat secluded. Pemerintah sangat sangat menutup akses, mempersulit akses untuk advokasi hal yang ada di Papua. Jadi mungkin kalau platform ini nanti jalan, itu bisa ngebantu untuk advokasi internasional. Kurang lebih kayak gitu. Dita sama Tita ada pesan kesan mungkin? Nggak ada? Tambahin dikit boleh? Izin? Sikat. Ya, saya Gloria Francisca, alias Tita, salah satu anggota dari Grup 8. Secara umum, berterima kasih juga mewakili teman-teman dari Grup 8 atas apresiasinya terhadap ide kami yang masih sangat kecil, bak embrio ini. Tapi mungkin yang ingin saya pribadi sampaikan mungkin sedikit tambahan dan juga evaluasi dari kami berdasarkan dari pertanyaan Dewan Juri waktu itu Mas Yura deh kalau nggak salah, pertanyaannya bagus sekali tentang bagaimana metode pengumpulan datanya di saat kita juga sama-sama tahu bahwa Papua itu aksesnya sangat terbatas. Jadi dengan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Aldo, pentingnya kerjasama lintas stakeholder, kami juga berupaya ingin follow up
lagi ke prototipe ini menjadi sebuah aksi sebuah platform, sebuah media yang lebih nyata, sehingga dia tidak hanya mengumpulkan pelaporan, tapi juga bisa meningkatkan aktivisme dan kesadaran dari masyarakat setempat. Sehingga kami tentu akan sangat membutuhkan kerjasama lintas stakeholder, baik dalam itu bentuk komunitas, NGO, dan media untuk bersama-sama bisa merambah ke masyarakat sipil di Papua. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari grup 8. Iya betul, grup 8. Sekarang kita mau berpindah ke teman-teman dari grup B, Bravo. Teman-teman grup Bravo. Halo, baik Kak. Iya. Oke. Mas Alharkan. Sama Diana. Yes. Ini belum bisa share screen, tapi nggak, bisa. Bisa Mas, sudah saya beri akses. Oke. Iya, sudah. Kalau biar berbeda dari presentasi yang kemarin, mungkin sekarang saya coba tampilkan data-data kami dulu. Jadi sebagai refreshment, kami kan judulnya adalah The Environmental Cost of Our Economy. Jadi kami ingin membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi atau GDP atau PDRB per regional, kalau itu tidak dikendalikan secara sustainable atau berkelanjutan, efeknya itu justru lebih mahal daripada resources yang kita garap kita sendiri. Kita mencemari air, mencemari udara, tanah, bahkan suara pun juga tercemar begitu. Tapi data yang kami kumpulkan masih terbatas pada 2 data utama, yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Tapi berkat adanya pengumuman ini atau penghargaan ini, kami menjadi lebih bersemangat supaya data yang kami kumpulkan bisa lebih ekstensif, kesimpulan dan teman-teman yang kami temukan bisa lebih komprehensif lagi. Mungkin nanti akan bisa kami kembangkan kepada data atau indeks lingkungan yang lainnya, tidak terbatas pada kualitas air maupun kualitas udara saja. Dan juga secara time series bisa lebih panjang, karena sejauh ini yang kami kumpulkan masih dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Jadi masih ada data-data lain yang berlubang-lubang seperti itu. Saya mewakili juga Diana Angelindasari, partner saya di tim grup B, menyampaikan banyak terima kasih atas apresiasi ini, dan kami juga sekaligus minta izin kalau nanti setelah ini akan follow up ke panitia, misalnya Mbak Eva atau Mbak Sarah, untuk belajar bagaimana merealisasikan proyek ini supaya bisa lebih efektif mengkomunikasikan cerita data ini dalam bentuk-bentuk yang lebih interaktif, ya menggunakan Night Lab atau menggunakan teknologi-teknologi yang lain berupa website secara interaktif dan seterusnya. Karena di situ kami yang masih perlu banyak belajar seperti itu. Terima kasih Mbak Sarah dan Mbak Eva dan seluruh panitia. Oke, baik. Selanjutnya grup terakhir, teman-teman dari grup R. Silahkan teman-teman grup R. Ya, halo Mbak. Hai Mbak. Sudah saya beri akses share screen, kalau mau share screen silahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap terhadap pelaksana Digital Humanities Hackathon tahun ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, karena kami dari tim R sendiri, kami merasa bahwa ini merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus untuk para peneliti ilmu sosial, karena saya sendiri sebagai peneliti ilmu sosial, ya walaupun belum terlalu banyak pengalaman, tapi saya merasa bahwa sebagian besar penelitian sosial itu hanya berakhir menjadi tumpukan laporan data tertulis yang bisa jadi dibaca, bisa jadi tidak dibaca, apalagi diimplementasikan. Dan kami sangat ingin itu berubah sebenarnya, hal-hal seperti itu. Nah, salah satunya diantaranya adalah concern kami tentang isu perdagangan manusia di Indonesia.
Meskipun kami meneliti tentang perdagangan manusia, di sini latar belakang kami adalah para akademisi, karena kami harus melakukan penelitian, kami memilih isu ini karena menurut kami isu ini sangat urgent untuk dibicarakan, sangat urgent untuk dipublikasikan agar mampu menarik perhatian lebih banyak orang, supaya orang lebih aware, lebih paham bahwa perdagangan manusia ini sebenarnya isu yang sangat urgent untuk diperhatikan, karena ini sudah masuk dalam ranah kehidupan sosial kita sehari-hari, bahkan banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Nah, ternyata setelah kami terjun langsung ke lapangan untuk meneliti isu ini, kami menemukan banyak hal, di antaranya yang utama adalah ketiadaan pusat data untuk isu human trafficking atau perdagangan manusia. Jadi data tentang perdagangan manusia di Indonesia tidak perlu sampai 10 tahun terakhir, bahkan dalam 5 tahun terakhir aja tuh masih terpencar di mana-mana, yang untuk mengaksesnya pun butuh usaha yang sangat besar ternyata. Dan itu sangat menyulitkan kami peneliti, dan kami akhirnya sampai pada sebuah asumsi bahwa jangan-jangan masyarakat umum pun jadi tidak jadi tidak aware terhadap isu ini, betapa bahaya dan betapa besar ancaman isu ini, karena memang ketiadaan informasi yang memadai, yang cukup untuk bisa diakses oleh masyarakat umum tentang perdagangan manusia. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perdagangan manusia yang ada di Indonesia? Maka kami datang dengan ide konsep ini tentang bagaimana cita-cita kami yang mungkin terkesan terlalu muluk-muluk, tapi kami ingin memulainya, menginisiasinya, yaitu menghasilkan sebuah data center, pusat data yang setidaknya bisa kami himpun dari berbagai sumber yang reliable tentu saja, dan juga dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan di lapangan, untuk bisa disajikan dalam sebuah platform yang bisa diakses oleh masyarakat umum dan bisa dipahami oleh orang banyak juga. Jadi atas dasar tadi kegelisahan kami tentang ketiadaan data, jadi mengakibatkan masyarakat jadi tidak aware, akhirnya jadi masa bodoh, bahkan tidak menyadari bahwa dia sendiri adalah korban jual beli manusia, perdagangan manusia. Karena dari hasil FGD yang sudah kami lakukan dengan beberapa perwakilan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, mereka sendiri pun mengakui bahwa meskipun sudah ada gugus tugas nasional Indonesia untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, tapi memang belum ada satu pintu atau pusat data atau data center yang menampung semua data terkait isu perdagangan manusia, karena isu ini sangat kompleks, dia melibatkan kerjasama semua kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia, baik itu dari pihak kepolisian, Bareskrim tentu saja, dan dari tindakan pencegahan sampai penanganan sampai pemberantasan itu membutuhkan integrasi dari semua kementerian dan lembaga. Maka data yang dibutuhkan untuk memahami permasalahan ini pun tidak bersumber dari satu pihak saja, tapi dari banyak pihak. Dengan harapan dengan kami berhasil mengikuti hackathon ini, dengan setidaknya kami diberi kesempatan untuk mengembangkan proyek kami sangat berharap bahwa cita-cita itu bisa tercapai. Bahwa nanti suatu saat akan ada data center, bukan suatu saat, ini harusnya sudah tercapai tahun depan dengan lebih mapan ya, sudah established, karena dengan kami alhamdulillah memenangkan kompetisi ini, berarti kan ada bantuan yang bisa kami gunakan secara maksimal, sehingga kami bisa mewujudkan data center yang meskipun penyediaan datanya mungkin butuh waktu yang panjang, butuh usaha yang keras, tapi saya yakin tidak ada yang tidak mungkin jika itu sudah dimulai. Dan karena niat baik saja tidak cukup, maka itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Dan saya optimis saya dan tim saya bisa melakukannya. Nah, di antara data-data yang kami sajikan itu diantaranya adalah tentang tren kasus, kemudian ada peta rute, dan ada wacana TPPO di media sosial, dan ada tipologi TPPO di tiap provinsi. Tadi maksud dan tujuannya adalah utama menyadarkan masyarakat bahwa kasus perdagangan manusia atau masalah perdagangan manusia ini sebenarnya is around the corner gitu loh. Maksudnya ada di sekitar Anda, jadi bisa jadi di sekitar lingkungan Anda tuh itu terjadi, tapi Anda juga tidak menyadari hal tersebut. Kesadaran inilah yang ingin kami capai. Nah, tampilan data kami sendiri itu dalam bentuk dashboard.
yang sebenarnya kami maksudkan itu tidak hanya menampilkan data atau memvisualisasikan data saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang isu perdagangan manusia, seberapa urgennya dan seberapa besarnya ancaman tersebut. Ini sedikit prototip kami. Nah, ini ada narasi yang sebenarnya bentuknya dashboard, tapi kami ingin ada di dalamnya tidak hanya visualisasi data, tapi juga ada narasi yang menggunakan bahasa yang sebisa mungkin, sesederhana mungkin, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat umum dari latar belakang pendidikan maupun ekonomi sosial apapun, sehingga bisa memahami betapa besarnya ancaman perdagangan atau kasus perdagangan manusia yang ada di Indonesia, dan bisa memahami kompleksitas dari isu tersebut yang ada di Indonesia saat ini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari tim kami. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kelima pemenang yang tadi sudah menyampaikan prototipenya, presentasinya. Di akhir kita akan foto bersama lagi nih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Boleh izin teman-teman untuk menyalakan kamera. Oke, baik. Saya hitung. Ya. 1, 2, 3. Oke. 1 slide lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya mengucapkan selamat juga untuk seluruh teman-teman yang sudah menang. Dan tetap semangat bagi teman-teman yang belum berhasil terpilih menjadi karya terbaik. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Kedutaan Besar Belanda serta Independent ID yang telah membantu hingga kegiatan ini berlangsung dengan baik sampai akhirnya selesai. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena akan ada goodie bag langsung dari Kedutaan Besar Belanda. Jadi teman-teman pastikan untuk mengisi ya. Untuk peserta ya, Sarah? Ya, baik. Untuk peserta, maksud saya untuk peserta kompetisi hackathon ini. Gitu. Untuk itu saja info dari saya. Oh iya, jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube channel kami di Asosiasi Media Siber Indonesia untuk mengikuti berbagai kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Itu saja dari saya. Teman-teman yang sudah bergabung. Pameran bisa dilihat di mana? Oh, pameran bisa dilihat di independent.id /hackathon kalau saya tidak salah. Betul, Mbak Eva? Tuh, di independent.id/hackathon. Yes. Sampai kapan? Ini akan ada sampai 8 Januari 2020. Betul, Mbak Eva? Betul. Ya. Oke. Baik, berarti segitu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita sampai jumpa di kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih teman-teman. Selamat semuanya buat pemenang dan semua peserta juga. Selamat buat pemenang. Sampai jumpa lagi ya. Selamat. Terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi. Sarah, Mbak Hesti, terima kasih. Mbak Dewi, terima kasih. Terima kasih Mbak Hesti, Mbak Eva, semua. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Eva. Terima kasih Mbak Eva, Mbak Sarah, terima kasih. Selamat Ibu, selamat semuanya. Ya, see you.